Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di materi kedua untuk rangkaian di semester ini. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Kerjaannya juga berjalan lancar. Semoga, amin. Materi kita pada hari ini itu adalah sistem persamaan linear. Pada sistem persamaan linear atau dikenal ada singkatannya adalah SPL. Ini adalah penulisan nanti dalam bentuk aljabar, tetapi dalam bentuk matriks, kolom, kemudian baris. Kenapa kita mempelajari ini adalah karena melihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dari sains kayak gitu. Materi ini merupakan dasar daripada bahasa yang digunakan pada bahasa pemrograman, sehingga dianggap penting bagi pembelajaran, apalagi misalnya itu adalah teknik industri yang merupakan adalah ilmu rekayasa yang berbahasa kepada bahasa pemrograman juga nantinya, maka kita membahas awalnya itu adalah sistem persamaan linear. Di sini, pada saat sistem persamaan linear, kita membahas terlebih dahulu itu adalah persamaan linear dulu. Kalau sistem itu adalah sesuatu yang sudah terdiri dari beberapa buah persamaan, karena dia sudah agak kompleks kalau sudah sistem, maka kita membahas itu adalah sistem persamaan terlebih dahulu, yang mana di sistem persamaan, persamaan linear itu adalah suatu garis yang terletak pada bidang XY yang dinyatakan dalam aljabar, yang kita bisa gambarkan itu bentuknya itu adalah A1X ditambah A2Y sama dengan B, yang mana X dan Y itu adalah menunjukkan variabel atau peubah atau faktornya. Lalu A1, A2B itu adalah menunjukkan konstanta. Kenapa dia dianggap linear? Karena ini juga adalah pertanyaan, adalah karena variabel di sini adalah berpangkat 1. Ketika pangkatnya di sini adalah 2, maka itu adalah X kuadrat, kemudian Y kuadrat misalnya, itu bukanlah namanya linear lagi. Tetapi ketika suatu persamaan yang terdiri daripada variabel, kemudian ada konstanta yang pangkat dari variabel itu adalah 1, itu dinamakan dengan linear. Kemudian ini A1, A2 ini tidak boleh sama dengan 0, karena ketika ini 0, 0 kali X jadinya kan 0 ya. A2 juga dikali 0 dengan Y, maka adalah 0 juga. Tinggal B sendiri. B sendiri sama dengan 0 kayak gitu. Jadi tidak ada bentuk daripada suatu persamaan di sini. Jadi ini syarat ada persamaan linear terdiri dari variabel yang memiliki konstanta dan pangkat variabel itu adalah berpangkat 1. Kemudian bentuk umum dari persamaan linear yang kita miliki itu adalah bentuk umumnya. Karena kalau ini masih 2 variabel ya, kalau bentuk umum berarti dia sudah banyak variabel kayak gitu. Jadi ini A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai dengan AN XN sama dengan B. Maka variabel yang ada pada persamaan linear ini itu adalah sebanyak XN variabel, yang mana A1 A2 sampai dengan AN itu adalah konstanta real, jadi suatu bilangan konstanta. Kemudian variabel X1, X2, Xn di sini adalah suatu faktor yang tidak kita ketahui nilainya, tapi bisa kita ketahui gitu. Dan ketika ada nilainya ini X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, Xn sama dengan sekian, maka itu dinamakan dengan solusi nanti. Dan disitulah menjadi kerja kita, yaitu kerja kita mencari berapa nilai X1, X2 sampai dengan Xn nantinya. Itu kalau A1, A2 sampai dengan AN ini adalah konstanta daripada bilangan real. Ini
Contoh daripada persamaan linier itu adalah misalnya yang pertama X ditambah 3Y sama dengan 1. Ini X-nya berpangkat 1, Y-nya juga berpangkat 1, X-nya konstantanya 1, ini Y ini konstantanya 3. Nah ini. Kemudian X1 dikurang 2X2 dikurang 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. Perhatikan X1, X2, X3, X7 di sini adalah berpangkat 1. Lalu ada lagi Y sama dengan 1/2X ditambah 3Z ditambah 1. Lihat, kalau di contoh di atas, variabelnya X dan Y, di bawah nomor 2, atau B, itu X1, X2, X3, X4. Nomor C, itu adalah Y, X, Z. Nah, itu adalah, boleh terserah kita mau memakai abjad yang mana, kayak gitu. Ini, yang 3 ini dinamakan dengan variabel yang memiliki berpangkat 1, sehingga ini dinamakan dengan persamaan linier. Lalu, bagaimana yang bentuk bukan persamaan linier? Nah, ini kita perhatikan. Yang A, X ditambah 3 akar Y. Akar Y. Inilah yang menjadi penyebab daripada fungsi ini, persamaan ini tidak merupakan persamaan linier. Karena apa? Kalau ini kan berpangkat 1, ya, tapi Y-nya. Y-nya berpangkat setengah. Berpangkat setengah, akar itu kan berpangkat setengah ya. Berpangkat setengah, maka inilah penyebab dari persamaan ini tidak merupakan persamaan linier. Lalu ini yang B. 3X ditambah 2Y dikurang Z tambah XZ. X berpangkat 1, Y berpangkat 1, Z berpangkat 1. Tapi di XZ ini adalah perkalian daripada variabel X dan Z. Ini tidak diperbolehkan di dalam variabel persamaan linier. Lalu ini yang C, yaitu Y sama dengan sin X. Sin X itu adalah trigonometri. Jadi ini yang ketiga juga bukan dinamakan dengan persamaan linier. Lalu, bagaimana cara kita mencari himpunan solusi? Karena tadi tujuan kita adalah kalau konstantanya A1, A2 sampai dengan AN sudah ada nilainya. Tetapi X1, X2 sampai dengan Xn itu tidak ada nilainya, dan itulah yang menjadi permasalahan kita di sini. Yang mana permasalahan itu harus kita cari solusinya. Harus kita cari solusinya. Sehingga pada tahapan ini adalah bagaimana kita mencari solusi daripada permasalahan yang kita miliki. Anggap kita memiliki suatu persamaan, itu adalah 4X dikurang 2Y sama dengan 1. Pertanyaannya adalah tentukan solusi daripada persamaan ini. Kalau solusi ditanya, maka X-nya harus kita cari berapa, kemudian Y-nya juga harus kita cari berapa. Maka ini kita coba dalam menyelesaikan persoalan yang ini, maka bisa kita menentukan dengan sebarang salah satu variabel dulu, menentukan sebarang salah satu variabel. Yaitu dengan cara menetapkan nilai sebarang untuk X. Untuk X boleh sebarang ya. Sebarang. Bahasa kita seharian adalah sembarang. Sebarang untuk X. Kemudian setelah X-nya kita tentukan secara sebarang, maka kita substitusikan terhadap nilai Y, sehingga nilai Y nanti dapat. Atau sebaliknya, kita bisa menetapkan sebarang nilai Y yang nanti akan kita memperoleh berapa nilai daripada sebarang si nilai X. Ini anggap tadi persamaan kita adalah 4X dikurang 2Y sama dengan 1. Cara pertama, misal sebarang yang kita ambil adalah nilai X itu adalah sama dengan T. Ini sebarang, terserah mau ngambil berapa nanti, mau 2T, mau 1000T, silahkan. Boleh aja. Ini adalah X sama dengan T, maka persamaan kita adalah 4X dikurang 2Y sama dengan 1. Maka X ini kita ganti dengan T, maka 4T dikurang 2Y sama dengan 1. Ini 2Y, ini bisa kita anggap bahasanya pindah ruas. 2Y, ini 4T, berarti ini pindah ke sebelah kiri, maka adalah 4T kurang 1. Jadi penulisannya gini aja supaya lebih cantik. Lalu, bisa kita cari nilai Y. Y sama dengan 4T kurang 1 per 2. Sama-sama bagi 2, maka ini sama dengan 4 bagi 2, 2T, min 1 bagi 2 adalah min setengah. Sehingga
Ketika X sama dengan T, maka Y sama dengan 2T dikurang setengah. 2T kurang setengah. Maka ini adalah solusinya. Maka inilah nilai daripada X dan nilai daripada Y. Cara kedua, kalau yang tadi, cara pertama adalah sebarang kita tentukan nilai daripada si X. Ini adalah sebarang kita tentukan nilai untuk si Y, untuk menentukan nilai si X. Misal kita anggap Y sama dengan T. Y sama dengan T, maka 4X dikurang 2Y sama dengan 1. 4X dikurang 2 kali T sama dengan 1. 4X sama dengan 1, ini pindah ruas jadinya tambah 2T. X sama dengan 1 tambah 2T per 4. Nah, ini nilai daripada si X. Karena apa? Y tadi kita substitusi dengan nilai T. Jadinya adalah X didapatkan adalah 1 ditambah 2T per 4. Maka bisa kita simpulkan X adalah T per 2. T per 2, karena 2 bagi 4 kan seperdua ya. Seperdua. Lalu T per 2, kemudian 1 dibagi 4 itu adalah 1 dibagi 4 itu adalah seperempat. Seperempat. Nah ini. Jadi nilai solusinya adalah T per 2 ditambah seperempat dan Y-nya adalah T. Kemudian kita membahas kepada sistem linear. Di sistem linear itu adalah sama dengan yang persamaan linear juga, namun bedanya adalah sistem linear ini adalah gabungan-gabungan beberapa persamaan linear. Jadi ini jika ada beberapa persamaan linear yang berbentuk X1, X2 sampai dengan Xn, maka disebut dengan sistem persamaan linear. Kalau yang tadi kan kita contohkan cuma satu. Tapi ini adalah lebih daripada satu, jadi ada beberapa. Yang mana nanti kita tadi kan menentukan X1, kemudian X2, X3. Atau kita menentukan tadi adalah X, kemudian kita menentukan adalah Y. Menentukan X, kemudian menentukan Y. Dan X dan Y itu adalah solusinya. Maka di sistem persamaan linear kita notasikan saja variabel-variabel ingin kita tentukan itu solusinya kita ganti adalah S1, S2 sampai dengan Xn. Sebenarnya S1 adalah solusi untuk X1, S2 solusi untuk S2, Sn adalah solusi untuk si Xn. Seperti itu. Lalu ini sistem persamaan linear umum kita dapat ditulis umum karena sistem persamaan linear ya, maka kita tuliskan persamaan linear terlebih dahulu. Yang bentuk umum persamaan linear yang tadi sudah kita bahas ada A11, X1 tambah A12, X2 ditambah sampai dengan A1N, Xn sama dengan B1. Ini artinya adalah konstanta A di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom Kn. Kayak gitu. Jadi, itu baru persamaan linear yang pertama. Lalu ada persamaan linear yang kedua, yaitu adalah A21, X1 ditambah A22, X2 ditambah sampai dengan A21, Xn sama dengan B2. Itu baru 2. Lalu selanjutnya, sampai dengan M. Sebanyak M persamaan linear kita. AM1, X1 ditambah AM2, X2 sampai dengan AMN, XN sama dengan BM. Nah, ini adalah sistem persamaan linear kita sebanyak M. Dan variabelnya sebanyak N. Dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu adalah faktor yang tidak kita ketahui nilainya, tapi nanti itu bisa menjadi faktor yang bisa kita ketahui nilainya karena kita cari, karena kita mau mencari solusinya. Lalu A dan B ini adalah dinamakan dengan konstanta. Dan ini adalah namanya sistem persamaan linear. Lalu, sistem persamaan linear yang tadi, ketika kita membuatnya sebentuknya seperti itu agak-agak panjang kayak gitu. Maka sistem persamaan linear ini bisa dibentuk dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks dengan
kita hanya menuliskan konstanta daripada sistem persamaan linear itu aja. Jadi misalnya tadi ada variabel X1, X2 sampai dengan Xn kita, ini buat dituliskan saja X1, X2 sampai dengan Xn, lalu ini konstantanya aja. Ini adalah konstanta A di baris pertama, kolom pertama, konstanta A di baris pertama, kolom kedua, konstanta A di baris pertama, kolom Kn. Ini, kemudian ini adalah B1. Ini nggak nyambung ya, ini ada sedikit jedanya. Ini, yang baris kedua, ada A21, A22. Ini A22 artinya adalah A pada baris kedua, kolom kedua, kemudian A pada baris kedua, kolom Kn, kemudian ini konstanta B2. Yang selanjutnya itu adalah AM1, berarti baris Km, kolom pertama, baris Km, kolom kedua, baris Km, kolom Kn, kemudian ini adalah konstanta B di baris ke M. Nah, itu kita penulisan matriksnya. Contohnya seperti ini. Kita ada memiliki sistem persamaan linear, itu adalah X1, X2 ditambah 2X3 sama dengan 9, lalu ada 2X1 ditambah 4X2 dikurang 3X3 sama dengan 1. Lalu yang ketiga, 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah bentuk matriksnya. Maka, di sini variabel kita itu ada 3, yaitu adalah X1, X2, X3. Maka kita tuliskan, matriks kita itu adalah X1, X2, X3, lalu di sini adalah konstantanya, maka kita tuliskan yang pertama, baris tip pertama ini adalah konstantanya 1. Konstantanya 1, maka kita tuliskan itu adalah 1. Lalu ini konstanta X2 adalah 1, konstanta X3 adalah 2. Dan ini konstanta B-nya, B1 adalah 9. Lalu baris kedua, konstanta daripada X1 adalah 2, konstanta dari X2 4, konstanta dari X3 min 3, lalu B2 itu adalah 1. Konstanta dari X1 di baris ketiga itu adalah 3, konstanta X2 di baris ketiga adalah 6, konstanta X3 di baris ketiga itu adalah min 5, dan B3-nya adalah 0. Maka ini adalah bentuk matriks kita yang berbentuk 1, 2, 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Inilah bentuk bagaimana membentuk suatu sistem persamaan linear menjadi suatu matriks. Itu materi kita pada hari ini tentang sistem persamaan linear dan menjadikannya ke dalam sebuah matriks. Lalu nanti pekan ke depan bagaimana kita mencari nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan X3-nya berapa. Karena itu adalah menjadi permasalahan dalam sistem persamaan linear ini, yang mana ketika nilai X1 didapat, X2 didapat, dan X3 juga diperoleh, maka itulah yang menjadi solusi daripada sistem persamaan linear kita ini. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada pertanyaan, silakan nanti di-share di kelas kita. Silakan bertanya banyak-banyak jika tidak mengerti tentang pembahasan yang disampaikan hari ini. Saya mohon maaf untuk itu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.